Bismillahirrahmanirrahim. Saat ini kita membahas tentang jimat ya. Barangkali kamu pernah mendengar ada orang yang berpendapat bahwa pakai jimat itu syirik. Untuk itu mari kita pelajari Al-Quran surat Baqarah juz 2 akhir. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro ilal mala'i min bani Israila min ba'di Musa iz qalu linabiyyin lahum ba'ats lana malikan nuqatil fi sabilillah. Zaman Bani Israel pada saat itu salah satu masa ada masa di mana Bani Israel dijajah oleh Raja Jalut. Akhirnya ru'asa Bani Israel matur sama nabinya. Ilqolu linabiyihim, yaitu Nabi Samuel menurut keterangan di kitab Wajiz. Matur ib'ats lana malikan nuqatil fi sabilillah. Mbok ya kita ini mengangkat seorang raja yang bisa memimpin kita untuk memerangi raja atau penjajah kita. Li'a'la'i kalimatillahi hiyal aulia. Nabi Samuel menjawab, hal asaitum in kutiba alaikumul qitalu alla tuqatilu. Lah patute engko nek wis diangkat seorang raja, seorang pemimpin, kemudian sudah berusaha untuk mempersiapkan diri bertempur, juga sudah diwajibkan harus bertempur. Dapak-dapak ojo-ojo kamu enggak mau perang, Allah tuqatilu. Kemudian qalu Bani Israel matur wa malana alla nuqatila fi sabilillah. Bagaimana kita tidak mau perang fi sabilillah li'a'la'i kalimatillahi hiyal ulya, mengalahkan Jalut. Wa qad ukhrijna min diyarina wa abnaina. Sedangkan kami beserta anak cucu kami sudah diusir dari negara kami. Falamma kutiba alaihimul qitalu tawallau illa qalilan minhum. Ternyata setelah diwajibkan bertempur, mereka lari tunggang langgang, tidak mau bertempur, illa qalilan minhum, kecuali sedikit. Wallahu alimum bizzalimin. Wa qala lahum nabiyuhum, kemudian Nabi Samuel menjawab, innallaha qad ba'atsa lakum taluta malika. Ya baik, ini Allah memilih Tolut sebagai pemimpin kamu. Loh, tadi minta diangkat seorang pemimpin, setelah nabinya ngendikan bahwa yang diangkat sebagai pimpinan itu Tolut. Mereka protes, qalu anna yakunu lahul mulku alaina. Lah bagaimana Tolut kok bisa memimpin kita? Wa nahnu ahaqqu bil mulki, sedangkan kita itu lebih berhak atas kedudukan itu. Walam yu'ta sa'atan minal mal, di sisi yang lain Tolut itu ya fakir, tidak punya harta benda. Untuk diketahui, keturunan Bani Israel itu ada dua. Itu dua jalur nasab yang kuat. Kalau semuanya ya pasti ada 12 wong anaknya Israel itu 12. Tapi yang kuat itu 2. Nomor 1 jalur nubuah. Lah, anak cucunya Israel Yakub yang jadi nabi itu mayoritas dari Sibtilawa bin Yakub.
Di antaranya Nabi Musa dan Nabi Harun. Jalur kedua jalur mamlakah. Artinya cucunya atau Sibtu Yakub, cucunya Bani Israel yang menjadi raja itu mayoritas dari Sibti Yahuda bin Yakub. Nah, di antaranya yang cucunya Yahuda bin Yakub yang menjadi raja yang sangat terkenal dan diabadikan dalam Al-Quran yaitu Daud dan Sulaiman. Sedangkan Tolut tidak dari Sibti Lawa bin Yakub maupun Sibti Yahuda bin Yakub. Tolut dari Sibti bin Yamin, adiknya Nabi Yusuf. Kemudian Nabi Samuel menjawabi qala innallaha astafahu alaikum. Tolut itu pilihannya Allah Subhanahu wa taala. Argumennya wazadahu baslutan fil ilmi wal jism. Tolut sekalipun tidak mempunyai ekonomi yang melimpah, akan tetapi Tolut itu mempunyai ilmu, termasuk ilmu kepemimpinan, termasuk ilmu siasat bertempur. Wal jismi, badannya juga kuat. Wallahu yu'ti mulkahu man yasha. Perlu kamu ketahui Allah itu kan memberikan kerajaan, pangkat rojo pada seorang yang dikehendaki. Wallahu wasi'un alim, dan itu sesuai dawuh Allah, qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Kemudian Nabi Samuel ngendikan walih wa qala lahum nabiyuhum inna ayata mulkihi ayatiakumut tabut. Tolut itu pilihan Allah, tandanya siapapun yang mendapatkan tabut itu pilihan Allah. Jadi siapapun Bani Israel yang mendapatkan tabut itu pilihan Allah. Ternyata tabut itu perlu kamu ketahui, tabut itu sesuatu yang pernah diberikan Allah pada Nabi Adam alaihissalam. Nah, di tabut itu terdapat suratul Anbiya. Di sisi yang lain Bani Israel sudah melihat, meyakini bahwa tabut itu memang manfaat. Cara istilahnya Jawa ya sakti, yastaftihuna ala aduwihim. Mereka bisa mengalahkan musuh-musuhnya ketika membawa tabut. Falamma sa'ala Banu Israel al-bayyinah ala Malik Tolut. Falamma sa'ala Banu Israel al-bayyinah ala Malik Tolut. Kemudian Bani Israel tanya tentang bukti bahwa Tolut itu pilihan Allah. Waqala nabiyuhum, yaitu Samuel, inna ayata mulki Tolut ayyatiyahullahu tabut. Tolut itu pilihan Allah kalau memang Tolut itu diberi Allah berupa tabut. Kemudian Bani Israel sependapat dengan aturan itu. Setelah Nabi Samuel mengatakan inna ayata mulki Tolut ayyatiyahullahu tabut, hamalatil malaikah at-tabut. Tabut dibawa malaikat wa wada'at fi dari Tolut, kemudian diletakkan di rumahnya Tolut. Nabi Samuel menjelaskan fihi sakinatum rabbikum. Di dalam tabut itu ada sakinah, ada ketenangan, sehingga tentara manapun yang membawa tabut itu insya Allah
hatinya tenang. Lah ketenangan itu dari mana? Mirrobikum, bukan kok dari tabutnya, tapi mirrobikum. Kecuali Tolut diberi tabut juga wa baqiyatu mimma taraka alu Musa wa alu Haruna tahmiluhul malaika. Mendapatkan baqiyah, tinggalan dari Musa maupun Harun, dan itu juga dibawa oleh malaikat. Lah isinya baqiyah itu apa? Wa minal baqiyah na'la Musa wa asahu. Isinya baqiyah mimma taraka al Musa wa alu Harun tahmiluhul malaikah itu serandalnya Nabi Musa dan tongkatnya Nabi Musa yang terkenal itu. Wa imamatu Harun. Wa imamatu Harun. Wa qafizun minal mannil ladzi kana yunzalu ala bani Israil, dan kepis tempat untuk manna yang pernah diturunkan Allah langsung dari langit ke Bani Israel, diterangkan dalam ayat wa dhallalna 'alaikumul ghamama wa anzalna 'alaikumul manna wassalwa. Lah tempat atau wadah yang digunakan untuk madai manna itu masih, qafis itu masih. Lah inna fi dzalika la ayatan lakum in kuntum mu'minin. Demikian itu sebagai bukti apabila kamu percaya. Setelah itu alhamdulillah Tolut mendapatkan tabut, juga mendapatkan baqiyah yang isinya na'lu Musa, asohu, imamatu Harun, waqafizuhu. Akhirnya Bani Israel percaya bahwa Tolut itu pilihan Allah sebagai pemimpin mereka. Falamma fasola Tolut bil junud qala innallaha mubtaliikum binahar faman syariba minhu falaysa minni wa man lam yat'amhu fa innahu minni illa man yutarafa ghurfatan biyadi. Raja Tolut ketika berangkat mau bertempur melawan Jalut mengumumkan ini nanti akan melewati sebuah bengawan, dan bengawan itu merupakan suatu ujian dari Allah untuk kamu sekalian. Barang siapa minum air dari bengawan itu falaisa minni, tidak anggotaku. Wa man lam yat'amhu fa innahu minni illa man yutarafa ghurfatan biyadi. Barang siapa yang tidak makan, tidak minum dari air bengawan itu golonganku, itu tentaraku, kecuali nak minumnya sedikit, ghurfatan biyadi, itu dimaklumi. Ternyata setelah sampai di bengawan fasyaribu minhu ila qalila minhum, mereka sama minum air bengawan itu kecuali sedikit. Dijelaskan sekitar 313 sesuai jumlahnya tentaranya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika perang Badar. Falamma jawazahu huwa walladzina amanu ma'ah, ketika Tolut beserta orang 313 tadi melewati bengawan, melihat Jalut dan tentaranya banyak sekali. Ada yang bilang qolu la taqata lana al-yawma bijaluta wa junudi. Saat ini rasanya tidak mungkin kita mampu melawan Jalut. Tidak mungkin mampu melawan Jalut wa junudi. Akan tetapi yang lain menyemangati qala alladzina yazunnuna annahum mulaqullah. Orang yang mempunyai keyakinan iskariman amut syahidan, yakin akan itu, percaya akan aturan Allah, berpendapat kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Banyak sekali kelompok sedikit bisa mengalahkan kelompok banyak kalau mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu
walamma baruzul Jalut wa junudi, ketika mau bertempur, setelah sampai mau bertempur, qalu rabbana afrigh alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin, kecuali berusaha. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, harus berdoa, dan itu yang dilakukan Nabi Musa ketika didhawuhi Allah untuk mengalahkan Fir'aun. Kalau Nabi Musa ndungane Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qouli. Kalau kaumnya Lut yang nabinya mau bernama siapa tadi? Samuel. Rabbana afrigh 'alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Ternyata alhamdulillah atas izin Allah, fahazamuhum biiznillah. Mereka mampu mengalahkan Jalut wa junudi, tetap biiznillah, dengan izin, dengan bantuan Allah. Sebagaimana dawuh Allah, walaqad nasarakumullahu bi badri wa antum azillah. Juga yang patut dibanggakan, waqatala Dawudu Jalut. Dawud yang nantinya akan menjadi raja, berhasil membunuh Jalut. Karena Dawud berhasil membunuh Jalut, wa atahullahul mulka wal hikmah, Allah memberikan hikmah, wa 'allamahu mimma yasha, dan diberi ilmu, baik ilmu tablighur risalah maupun ilmu hikmah untuk mengatur kerajaan. Wa atahullahul mulka wal hikmata wa 'allamahu mimma yasha. Lah Bani Israel yang hanya 313 ini mampu itu semua atas izin Allah. Walaula daf'ullahi nasa ba'dhum bi ba'dil la fasadatil ardu walakinallaha dzu fadlin 'alal alamin. Jadi kamu garis bawahi tebal bahwa Tolut mampu mengalahkan Jalut, membawa tabut dan baqiyah isinya na'lu Musa, aso Musa, dengan imamah Harun, qafizul mannane Harun. Itu kamu garis bawahi, kamu ingat yang tebal. Kemudian mari kita mempelajari ceritane Nabi Musa ketika didhawuhi Allah untuk menghadapi Fir'aun, untuk mengalahkan Fir'aun wa junudi. Ketika sudah ini langsung saya ambil poinnya, ketika sudah sampai pada kerajaannya Fir'aun, sudah dipertemukan musuhnya, yaitu Saharoti Fir'aun. Saharoti Fir'aun memberi tawaran pada Nabi Musa, qalu ya Musa, imma anturqiya wa imma annakuna nahnul mulkin. Musa, kamu boleh mengeluarkan senjatamu dulu, atau saya yang mengeluarkan duluan. Musa menjawab, qala alqu, kamu duluan, coba kamu tunjukkan senjatamu, kepandaianmu. Pada ayat yang lain diterangkan alqu ma antum mulkun, ya jatuhkan apa yang akan kamu jatuhkan, keluarkan senjatamu apa yang kamu miliki. Kemudian Saharoti Fir'aun menjatuhkan ono tampar, ono tongkat dan sebagainya, sambil mengatakan bi'izzati Fir'aun inna lanahnul ghalibun, dengan kemuliaan Fir'aun kita mampu mengalahkanmu Musa. Ketika mereka Saharoti Fir'aun mengatakan
melemparkan hibalahum wa asyiyahum sambil berkata bi'izzati fir'aun innalanahnul ghalibun. Musa ngendikan falama alqaw qala Musa majitum bihi sihir, yang kamu lemparkan tadi itu sihir, karena itu sihir innallaha sayubtiluh, Allah pasti akan mengalahkan. Setelah itu wa awhayna ila Musa an alqi asok, Allah ndawuhi Nabi Musa untuk menjatuhkan tongkatnya, untuk melemparkan tongkatnya. Faidzan hiya talqafu ma yafikun fawaqa'al haqqu wa batala ma kanu ya'malun faghulibu hunalika wanqalabu saghirin. Mari kita cermati, mari kita fahami. Tolut perang melawan Jalut, membawa tabut. Wa baqiyatu mimma taraka Musa wa alu Haruna tahmiluhul malaika. Tolut berhasil mengalahkan Jalut. Sekalipun tentaranya Tolut hanya 313. Begitu juga alhamdulillah Daud berhasil membunuh Jalut. Sedangkan Nabi Musa berhasil mengalahkan Fir'aun dan tentaranya. Cuma berdua dengan Harun. Tolut dan Musa berhasil mengalahkan musuhnya masing-masing membawa jimat. Jimatnya Tolut, tabut, dan baqiyatum mimma taraka Musa wa alu Haruna tahmiluhul malaika. Jimatnya Nabi Musa yaitu tongkat. An alqi asok tongkat. Apakah Tolut dan Musa itu syirik? Membawa tongkat itu syirik? Apakah Tolut membawa tabut dan baqiyatum mimma taraka Musa wa alu Haruna tahmilul malaikah ikatu tahmilul malaikah itu syirik? Jadi saya ulangi, Nabi Musa perang mengalahkan Fir'aun wa junudi cuma berdua. Nabi Musa membawa tongkat. Nabi Musa membawa jimat yang berupa tongkat, apakah syirik? Tolut dan tentaranya sejumlah 313 mampu mengalahkan tentara Jalut dan tentaranya yang ribuan, puluhan ribu, bahkan ada yang menerangkan sampai 80 sekian ribu. Apakah Tolut membawa tabut dan baqiyatum mimma taraka alu Musa wa alu Haruna tahmiluhul malaikah itu syirik? Menurut keyakinan saya itu tidak. Mosok Nabi Rasul nisbate Nabi Musa kok syirik? Nisbate Tolut mosok membawa sesuatu yang atas saran dari Nabi Samuel dan sesuatu itu pemberian dari Allah, masa syirik? Tentu tidak. Lah, sebab apa tidak syirik? Nabi Musa mengatakan innallaha sayubtiluh. Jadi yang mengalahkan saharoti Fir'aun, yang mengalahkan Fir'aun itu tidak tongkatnya Musa, tapi Allah. Di sini jawaban saya. Jadi ketika saya membawa apapun, baik itu jimat maupun yang lain, ketika saya membawa apapun, saya meyakini bahwa la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Saya membawa ini syirik apa tidak? Ya, saya yakin tidak syirik. Wong saya membawa berhala seperti Nabi Ibrahim membuat berhala. Ketika saya tidak menyekutukan berhala itu pada Allah, mosok syirik? Tentu tidak. Benar enggak? Kecuali kalau
Nabi Musa mengatakan sebagaimana yang dikatakan saharati Fir'aun bi'izzati Fir'aun innalanahnul ghalibun, lah itu syirik. Kesimpulannya bendanya itu tidak syirik, jimatnya itu tidak syirik, kecuali jimat ternyata tulisannya berkenaan tentang syirik, ya wallahu alam. Itu yang saya maksudkan, jimat yang merupakan suatu benda. Jadi bendanya tidak syirik. Bisa syirik, bisa tidak syirik, itu pembawanya. Kalau pembawanya tetap meyakini bahwa la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, kekuatan hanya ada pada Allah Subhanahu wa taala, ya tidak syirik. Lah kalau pembawanya mengatakan kalau tidak membawa ini wis pasti kalah, ini sakti bener, ini sakti bener ini. Jadi yang mengalahkan musuh kalau tidak ada ini tidak mungkin lah, kecuali kalau berbicara seperti ini, lah itu ya syirik. Jadi syirik itu tergantung pembawanya. Untuk itu saya memberi masukan, kalau tidak boleh dikatakan nasihat. Kalau saya kok nasihati kayaknya ya gedur lah. Memberi saran, ketika membawa sesuatu yo tetap meyakini la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, yakin. Karena apa harus yakin? Ya sekalipun kamu yakin Allah mampu menjadikan benda ini menjadi sakti, boleh enggak? Ya boleh. Allah mampu menjadikan jimat menjadi sakti, mampu enggak? Ya mampu. Menurut, tapi kan kalau jimat ini diberi kemampuan Allah, maka hakikatnya yang mampu siapa? Ya Allah. Idzil fatahas ba'ti qati rufi' wa kullu malam ya'taqid lam yantafi, itulah manfaatnya ya yakin. Semoga ini bisa menjadi bahan renungan ya. Kalau benar silahkan diambil, diamalkan. Kalau salah ya jangan diamalkan. Kalau saya yakin dengan ajaran ayat yang saya baca ini, saya yakin. Sehingga Nabi Musa tidak syirik, Tolut juga tidak syirik. Bahkan dalam ayat yang lain Nabi Sulaiman membawa cincin, itu ya tidak syirik. Karena mereka meyakini la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, akan tetapi juga meyakini Allah mampu menjadikan barang ini barang yang sakti, ukurannya makhluk. Menjadi bahan apa ya? Penyampaian saya ini menjadi bahan renungan, kajian. Kalau mana yang benar diambil, kalau yang salah yo jangan diambil. Kemudian andaikan ini menyinggung siapapun, saya mohon maaf. Apalagi kok menyakiti hati siapapun, sekali lagi saya mohon maaf. Murni tafaqquh fiddin, hadani Allah wa iyyakum shiratal mustaqim wa adkhalana wa iyyakum jannatan na'im. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.